orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri. Nah, terkait dengan kebersihan ini, Islam sangat menganjurkan tidak hanya dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, dalam surah Al-Baqarah itu, tetapi juga di dalam hadis, banyak ya, hadis-hadis Rasulullah, di antaranya yang ada yang diriwayatkan dari Muslim, dari Ahmad bin Hambal, juga ada ini, yang mana matanya itu mirip dari segi matan juga dari segi makna, yaitu at-tuhur satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, di situ membuktikan bahwa hadis Rasulullah itu menjelaskan dari ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, jadi terkait dengan kebersihan ini, Rasulullah mulai dari kebersihan badan, kemudian tempat tinggal, walaupun tempat tinggal beliau itu sederhana, tetapi kebersihan senantiasa beliau jaga. Nah, mulai dari bangun tidur, Rasulullah ketika bangun tidur itu mandi terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum beliau tahajud, beliau mandi, kemudian gosok gigi. Nah, jadi kebersihan senantiasa beliau jaga. Kemudian adab-adab ketika masuk ke tempat-tempat yang kurang bersih seperti toilet atau WC, kamar mandi. Nah, beliau senantiasa menggunakan sandal dan penutup kepala. Seperti mana kita tahu bahwa di daerah tempat Rasulullah tinggal pada periode Mekah itu memang terdiri dari gurun ya, gurun, kemudian dan bisa dipastikan bahwa WC dan atau toilet ini belum ada. Nah, jadi maksud dari beliau menggunakan sandal dan tutup kepala itu seperti dalam hadis. Nah, di untuk melindungi atau memelihara kebersihan, terutama untuk sandal ya. Jadi supaya kakinya tidak terkena najis, seandainya najis itu ada di tempat buang hajat. Demikian juga untuk penutup kepala, dianggap malu ketika buang hajat tidak menggunakan penutup kepala. Nah, itu tercantum di dalam hadis. Seandainya nanti kawan-kawan peserta karam hari ini menginginkan materi itu, nanti bisa saya kirimkan filenya. Itu terkait dengan kebersihannya. Demikian juga dengan kebersihan tempat tinggal, kemudian kebersihan pakaian. Walaupun beliau punya pakaian ya mungkin dikatakanlah ya tidak seperti kita yang bisa berganti pakaian setiap yang kita inginkan. Nah, tapi pakaian beliau itu senantiasa bersih. Nah, dijaga kebersihannya. Kadang kita malas untuk berganti pakaian, jadi dari pagi, sore, malam, sampai besok lagi, kita baru ganti pakaian biasanya, kalau lagi malas. Nah, Rasulullah walaupun dia punya pakaian yang sederhana dan jumlahnya tidak banyak seperti yang kita miliki, tetapi beliau senantiasa menjaga kebersihan. Nah, selalu dicuci dengan bersih, dan beliau memilih warna putih. Nah, itu salah satu alasannya karena warna putih itu menunjukkan kebersihan dan kesucian yang merupakan salah satu warna favorit beliau ya, warna putih selain warna hijau. Dan kita tahu ya sama-sama termasuk ya bendera Indonesia, di situ ada warna putih. Nah, sesuai dengan apa yang disukai oleh Rasulullah adalah warna putih. Itu terkait dengan kebersihan. Yang kedua, menjaga pola makan. Nah, ini biasanya apalagi kalau anak kos ya. Nah, jadi tidak heran karena saya juga sudah terbiasa dengan hidup di kos. Nah, dari S1, S2 sampai S3 itu semuanya kos. Nah, tidak ada yang di rumah sendiri. Nah, biasanya kita kalau hidup di kos karena tidak ada yang melayani, tidak ada yang dilayani. Jadi selalu semua kebutuhan kita itu dilakukan sendiri.
kita tadi pada awalnya ketika di rumah sendiri itu masih ada orang tua kadang yang membuat makanan sahurnya, kemudian untuk takjilnya, kita paling tinggal makan atau membantu ya, membantu sedikit pekerjaan dari orang tua kita. Nah, ketika kita di kos, itu pola makan kita asal ada atau asal apa ya? Asal ada nafsu. Nah, atau asal lagi ingin makan apa. Nah, kalau ada uang sudah. Nah, kita tidak mementingkan apakah makanan tersebut berdampak buruk atau tidak bagi tubuh kita ketika kita makan makanan tersebut. Nah, artinya menjaga pola makan ini makannya secara teratur ya. Makannya secara teratur, asupan makanan, minuman itu dilihat kebutuhan tubuh kita kan. Kebutuhan air berapa ketika kita puasa. Kemudian makanan untuk pola makan itu Rasulullah makan itu tidak apa ya berlebihan dalam artian hanya untuk kebutuhan tubuh. Nah, dan makanan sesuai dengan dalam Al-Qur'an adalah yang harus kita konsumsi ketika puasa adalah yang halalan thayyiban. Thayyiban di situ artinya bergizi. Nah, bergizi. Cuma kita di kos ya biasanya makan ala kadarnya. Kadang kalau lagi malas kita hanya ya sebungkus mie kadang sudah menjadi makanan untuk sahur. Nah, padahal pola makan ini harus dijaga supaya kesehatan kita tetap bisa maksimal selama kita menjalankan ibadah puasa apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi terkait dengan pola makan ini Rasulullah itu di pagi hari untuk pola makan ini sebelum makan Rasulullah itu ketika mau makan gosok gigi dulu. Nah, kebersihan gigi dijaganya. Nah, karena gigi amat penting ketika kita mengunyah makanan. Dan bahkan disunnahkan mengunyah makanan itu ya kalau bisa harus paling tidak ya minimal 20 kali baru ditelan. Nah, kita kan biasanya kalau mencerna makanan itu kan 2-3 kali saja kita kunyah sudah masuk. Apalagi kalau kita makan sahur menggunakan mie, mungkin tidak dikunyah ya, langsung ditelan. Nah, karena licin kan, jadi langsung masuk. Nah, jadi itu sebenarnya bertentangan dengan pola hidup sehat. Cara makan saja Rasulullah sudah menyoroti ya, bagaimana sebaiknya. Jadi yang pertama gosok gigi dulu, tadi sudah saya sampaikan ketika Rasulullah bangun tidur, disudu gosok gigi, kemudian ketika akan makan ya gigi sudah bersih. Nah, karena mungkin kita tidak merasakan, jika belum pernah merasakan sakit gigi, kita tidak tahu betapa berharganya gigi yang kita punya. Karena gigi kan kita diberi dari kecil tumbuh sendiri ya, tidak pernah kita beli. Nah, tapi bagi orang yang pernah merasakan sakit gigi, itu saya rasa lebih baik ditampar 1 kali daripada sakit gigi. Nah, itu saya kira. Karena pentingnya kebersihan itu Rasulullah terutama gigi yang pertama ya terkait dengan pola makan ini ya tentunya dijaga supaya senantiasa bersih. Kemudian di pagi hari juga setelah itu Rasulullah minum sesendok madu. Nah, itu ya. Kalau bisa dilarutkan dalam segelas air hangat ya. Nah, air hangat untuk melancarkan pencernaan. Itu Rasulullah melakukan seperti itu agar nanti pencernaan kita lancar dan ketika kita makan itu pencernaan itu akan normal. Nah, akan dicerna dengan baik oleh makanan. Jadi pagi-pagi itu sebaiknya minum air hangat dengan madu. Nah, kalau bisa ya. Nah, kita kan terbalik, pagi-pagi sudah minum es. Nah, makanya sekarang banyak orang yang bahkan hampir seluruh itu kena penyakit yang namanya MAH, ya kan? Karena tidak benar pola makannya. Nah, jadi begitu Rasulullah ya. Kemudian di waktu duha Rasulullah itu makan 7 butir kurma ajwa. Nah, seperti mana kita tahu dalam hadisnya juga bahwa untuk menghindari kita dari terkena sihir dalam hadis tersebut itu kita makan kurma ajwa. Dalam hadisnya itu Rasulullah pernah ya terkena ini racun
oleh orang yang tidak senang kepada beliau. Nah, jadi dia makan makanan yang mengandung racun tersebut dalam riwayatnya bersama seorang sahabatnya ya. Nah, kebetulan dia sudah makan kurma ajwa. Nah, dan Allah juga sudah melindunginya. Jadi ketika dia terkonsumsi, terkontaminasi dengan racun yang diberikan oleh orang yang tidak senang kepada beliau, jadi dia terhindar dari keracunan. Sedangkan sahabatnya sendiri meninggal. Nah, itu membuktikan bahwa kurma ajwa itu khasiatnya sangat bagus. Nah, mungkin ya bagi kita anak kos ya mahal, ya mungkin mahal sekali itu harga kurma ajwa, Bu. Kami tidak sanggup untuk membelinya. Ya carilah yang bukan ajwa pun tidak apa-apa, yang penting ada ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak dipaksakan. Itu hanya contoh dari Rasulullah, karena bukan memperlihatkan bahwa itu mahal, tidak, tapi karena khasiatnya dari kurma ajwa. Tapi sebenarnya kurma-kurma yang lain pun juga sama ya. Yang penting dalam pengolahannya itu bersih, tidak terkontaminasi dengan virus atau bakteri yang ada di luar. Nah, kemudian menjelang sore hari Rasulullah itu cukup minum minyak zaitun dan cuka. Kalau kita sekarang cuka apel ya, cuka apel yang bagus itu. Nah, jadi bukan cuka yang kita makan dengan bakso itu bukan, tapi cuka apel yang bagus untuk pencernaan, untuk mah, kolesterol. Nah, itu Rasulullah minum cuka dan minyak zaitun di sore harinya. Itu kegiatan pola makan beliau ya. Kemudian di malam hari beliau punya menu itu kalau beliau makan sayur-sayuran. Nah, biasanya sayuran ini paling tidak disukai anak ya. Mungkin juga kawan-kawan di sini nih tidak senang dengan sayuran. Kalaupun mau makan sayuran itu biasanya pilih-pilih. Nah, sayuran pilih-pilih mana yang enak itu saja yang dimakan, ya kan? Tapi tidak memandang gizi dan khasiatnya, kandungannya di dalam. Nah, jadi seharusnya yang lebih bagus sebenarnya dilihat khasiatnya, vitamin yang terkandung di dalam sayuran tersebut. Kemudian dilihat kondisi kesehatan kita. Kalau kondisi kesehatan kita tidak bisa makan kangkung, jangan makan kangkung. Nah, itu yang paling murah, Bu. Kangkung itu tinggal ngambil di belakang kos. Iya, saya tahu. Tapi ingat, bagi orang yang tidak bisa makan kangkung, jangan dipaksakan. Nah, walaupun nutrisinya di dalam kandungannya itu bagus, tapi bagi orang-orang tertentu ya, yang mahnya sudah akut, biasanya tidak bisa makan kangkung karena seratnya tinggi. Nah, serat kangkung itu tinggi, jadi pencernaan yang memang mahnya sudah akut tidak mampu untuk mencerna kangkung karena seratnya yang tinggi itu. Jadi bisa menyebabkan sakit perut atau BAB. Nah, ya kan BAB terus. Jadi kalau bisa bagi yang tidak mampu atau tidak bisa perutnya untuk sayuran yang bersangkutan jangan dipaksakan. Nah, jadi itu kegiatan Rasulullah ya terkait dengan pola makan. Nah, Rasulullah juga tidak langsung tidur setelah makan malam. Ya. Nah, makan malam juga kita dibatasi ya, maksimal jam 8 malam. Ya. Tapi karena bulan Ramadan ini, ya mungkin bolehlah lebih ya setelah. Biasanya ada yang makan setelah tarawih, tapi ada juga yang makan sebelum tarawih. Silakan ya, asal tidak mengganggu ibadah kita. Umpamanya kita ngebut makan sebelum tarawih. Ketika tarawih, karena saking kenyangnya malah tidur kan? Ketika orang sholawat, malah kita tertidur. Kenapa habis makan? Nah, jadi sebenarnya harus ada jeda ya antara berbuka dan makan makanan berat. Nah, juga makanan yang suka di Rasulullah itu suka mengkonsumsi kalau ada ya. Kita tidak juga memaksakan ya. Kalau ada buah juga perlu ya buah. Itu pun harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jangan makan buah mangga yang masam. Nah, jadi jauhkanlah dari buah-buahan yang kira-kira membawa dampak pada kesehatan kita. Nah, kalau buah-buahannya yang tidak membawa dampak negatif bagi perut kita, silakan dikonsumsi. Karena tidak selamanya buah-buahan itu bagus untuk kita konsumsi di saat kita puasa. Tapi ada buah-buahan tertentu yang memang tidak boleh kita konsumsi ketika kita berpuasa, apalagi dalam jarak waktu lama seperti bulan Ramadan ini.
seperti buah-buah yang terasa asam, ya kan? Nah, kemudian yang agak apa bahasa orangnya, sayuran yang agak membuat perut kita terasa tidak nyaman. Ya. Nah, jadi hindarkan untuk buah-buahan seperti itu walaupun mungkin nutrisinya bagus. Cari buah-buahan yang kira-kira tidak berdampak pada kesehatan kita. Kemudian aktivitas Rasulullah juga, beliau olahraga. Nah, jadi kita bulan puasa itu boleh olahraga. Nah, olahraga yang beliau lakukan itu sebelum berbuka dan sebelum sahur. Aduh, Bu, bagaimana kalau olahraga dalam keadaan puasa, sudah haus, harus olahraga lagi. Cari olahraga yang ringan. Nah, jangan olahraga lari, angkat berat, jangan. Tapi cari olahraga yang kira-kira tidak membuat beban terlalu berat bagi tubuh kita. Umpamanya jalan kaki, ya sambil beli takjil kan, pakai jalan kaki. Nah, kalau dekat ya, kalau jauh ya mungkin capek lah ya. Nah, tapi paling tidak Rasulullah menganjurkan berolahraga untuk menjaga stamina selama kita puasa di bulan Ramadan. Kemudian setelah diteliti ternyata pola makan Rasulullah ini, kegiatannya sehari-hari itu yang saya uraikan tadi, itu ternyata sesuai dengan kita sekarang, apa yang dinamakan dengan food combining, dalam artian makanan yang dikombin tapi bagus untuk tubuh. Dalam bahasa kita artinya diet ya. Jadi Rasulullah makanannya itu seperti makan orang diet. Bukan beliau tidak mampu, tapi memang itulah pola makan yang beliau ingin contohkan kepada umatnya. Tidak berlebih-lebihan, tapi bergizi, kemudian halal ya, yang paling penting halal. Nah, di situ. Halal di situ kan kita tahu halal tidak hanya didapatkan, tapi juga halal zatnya, halal juga cara pengolahannya, itu yang dimaksud ya. Kemudian yang ketiga, nah itu bagian dari pola makan yang kedua. Mudah-mudahan waktu kita ini ya cukup, nanti saya singkat saja. Kemudian yang ketiga sahur. Nah, jangan lupa bulan bulan Ramadan ini biasanya anak kos itu malas bangun jam 3 karena terbiasa bangun jam 5. Nah, tapi bagi yang biasa tahajud, insya Allah sudah sudah menjadi kebiasaan, jadi tidak akan terasa lagi. Karena anak kos kan biasanya sudah mau selawat baru sahur. Nah, ada lagi yang malas bangun tidak sahur sama sekali. Nah, itu akan mempengaruhi kesehatan kita nantinya. Nah, saya pernah ya, bahkan sering di waktu muda itu tidak sahur ketika puasa, dan saya rasakan dampaknya sampai sekarang. Jadi mah saya sekarang sudah akut ya. Jadi tidak boleh lagi sembarangan makan. Sayuran paling hanya 2-3 macam saya yang bisa makannya. Artinya yang perut saya tidak terganggu. Nah, itu akibat karena tadi malas sahur ya, malas sahur. Jadi lebih memilih tidak mau sahur. Nah, itu dampaknya ya. Dampaknya tidak kita rasakan saat itu, tapi nanti setelah umur kita agak sedikit bertambah ya, saat 30-an, 40-an, bahkan 50-an nanti. Nah, pencernaan kita mulai terganggu. Itu saya kira ya, terkait dengan sahur. Kemudian yang keempat takjil. Nah, takjil. Nah, ketika berbuka kita juga tidak memandang apakah yang kita jadikan makanan untuk berbuka itu apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan. Nah, kita kan intinya kalau berbuka itu kalau sudah es, wah, sudah tidak ada lagi yang lebih enak daripada es. Kalau sudah es, itu saya rasa semua yang puasa pasti tidak perlu lagi air putih, apalagi air hangat. Nah, itu sebenarnya kita ketika berbuka, takjilnya itu dipilih ya. Yang pertama itu kurma, kalau Rasulullah itu kurma. Kurma terlebih dahulu ya. Nah, bukan es. Bu, es kan tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, saya tahu. Nah, tapi artinya yang paling bagus itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tergantung umatnya lagi untuk ikut kebiasaan beliau. Nah, yaitu kurma terlebih dahulu, baru kemudian seteguk air. Nah, kita kan tidak es dulu satu
kaleng ya, 1 kaleng biasanya kalau ada itu. Kalau ada lagi yang lain udah masuk semua itu. Nah, kalau ada 7 macam, masuk semua 7 macam. Nah, jadi artinya kita tidak membatasi ketika kita berbuka. Nah, jadi takjilnya itu harus dilihat. Nah, kemudian kebersihan juga. Jadi kalau mau beli takjil, cari yang kira-kira tidak terkontaminasi ya, tidak terkontaminasi dengan bakteri, virus, kuman dari luar. Jadi ketika melihat takjil, kita lihat cara orang penyajian takjilnya, kita lihat ya. Kalau dia pakai kemasan segala macam, nah cari yang kira-kira steril dari kuman atau penyakit. Nah, kita kan tidak biasanya cari takjil yang paling murah di tepi jalan kan. Nah, yang tidak ditutup oleh orang yang berjualan. Artinya apa saja sudah hinggap di situ kan. Nah, binatang apa saja sudah hinggap di situ, cuman dikipas-kipas saja begini ya udah kita beli yang itu. Karena kebetulan enak lagi kan, murah, murah meriah. Nah, jadi kita tidak memikirkan apa yang berdampak pada kesehatan kita. Kemudian yang kelima itu makanan berat. Makanan berat itu seperti nasi ya. Nah, jadi kita harus ada jeda antara berbuka dengan makanan berat. Jangan setelah berbuka, sholat langsung makan. Jangan, dikasih jeda dulu. Dikasih jeda paling tidak setengah jam ya. Setengah jam. Biarkan dulu pencernaan kita menyesuaikan diri dengan takjil yang masuk tadi. Nah, sebelum kita makan makanan berat seperti nasi ya. Karena orang Indonesia ini makanan beratnya itu nasi. Setelah itu nanti makan mie lagi. Nah, itu kan berat juga. Nah, jadi kalau sudah nasi ya sudah. Nah, tadi kan kita sepotong kue, kemudian ya segelas air mungkin, kemudian 2-3 butir kurma paling banyak ya. Ketika kita berbuka sudah cukup untuk menegakkan tulang punggung kita ketika kita beribadah. Nah, sholat dulu. Nah, kemudian yang keenam, makan makanan yang halal. Ini yang penting ya, tadi tidak saya singgung ya, makanan-makanan yang halal ini. Halal terkait dengan zatnya, kemudian halal terkait dengan cara memperolehnya, kemudian halal dengan cara pengolahannya. Nah, di dalam Al-Quran juga dicantumkan bahwa makanan-makanan yang halal itu banyak tercantum dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Anfal, ya. Masih banyak lagi terkait dengan makanan-makanan yang halal ini untuk kita konsumsi. Nah, kemudian kalau makanan tersebut tadinya halal, tapi kemudian kita tidak bisa makanan tersebut dan kita paksakan untuk memakannya, itu bisa jadi haram sehingga membuat kita muntah atau membuat kita sakit. Nah, itu jadi tidak halal makanan tersebut. Jadi bukan, walaupun makanan tersebut pada zatnya, pada cara memperolehnya itu halal, tapi ketika kita makan ternyata akan berdampak pada kita dan kita tahu itu. Nah, itu tidak lagi halal hukumnya. Nah, jadi harus dilihat dulu makanannya apakah tidak berdampak pada kesehatan kita. Nah, itu makanan yang halal ya, dalam Al-Qur'an juga banyak dibahas ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu ya, halalan thayyiban ya, halal dan bergizi. Nah, di situ yang harus kita konsumsi. Nah, terkait dengan itu juga jangan lupa olahraganya tadi saya sudah sebutkan sebelum sahur ya, dan sebelum berbuka. Kemudian yang kedelapan, konsumsi madu dan kurma. Jadi Rasulullah itu tipsnya selama bulan puasa itu jangan lupa ya, konsumsi madu dan kurma. Madu apa Bu? Yang penting madu dah. Kalau memang ada madu apa, lengkeng, apa ya kemana orang sebutnya ya, kelulut dalam bahasa orang Sambas ya. Nah, itu silakan boleh. Nah, kalau memang itu yang kita mampu, yang penting madu. Nah, kemudian kurma juga, kalau tidak mampu ajwa ya kurma yang lain ya, yang 20.000 banyak di pasaran ya dijual kan. Nah, silakan untuk 1 bulan itu kita stok. Itu yang ke-8. Kemudian yang 9 itu silaturahmi. Nah, ini penting ya. Malah salah satu resep panjang umur itu adalah silaturahmi. Nah, itu dianjurkan di dalam Al-Quran dan hadis ya, silaturahmi. Bahkan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, kita tahu silaturahmi itu boleh berkunjung ke tempat kawan-kawan, di kos-kos teman, tetangga, ya kan. Nah, yang paling bagus adalah bersilaturahmi ke tempat orang yang tidak suka dengan kita atau yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kita. Nah, silakan disambung kembali
silaturahminya, walaupun orang tersebut mungkin sudah memutuskan hubungan silaturahmi dengan kita. Nah, itu yang lebih bagus ya, itu yang paling Islam anggap mulia. Orang yang mampu menjalin silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan dia. Nah, itu yang lebih bagus sebenarnya. Jadi betapa pentingnya silaturahmi ini, bahkan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi itu tidak bisa masuk surga. Nah, seandainya ada kawan-kawan yang merasa bahwa ada orang yang tidak suka dengan kita, datangi dia, silaturahmi kepada dia. Kalau memang merasa walaupun mungkin kita anggap dia yang salah, kita yang minta maaf. Terus bagaimana Bu seandainya dia tidak berubah, masih tetap kekeh, tidak mau bertegur sapa dengan kita, ya sudah, kewajiban kita bersilaturahmi. Jika orang tersebut masih tidak menanggapi, yaitu itu kewajiban dia. Itu memang dia yang konsekuensinya. Karena kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bersilaturahmi dengan sesama. Kemudian yang ke-10 ya, yang terakhir yaitu mengendalikan emosi. Nah, yang dimaksud dengan emosi juga di sini adalah dalam artian marah ya. Marah itu kadang sulit untuk kita kendalikan. Bahkan dalam situasi marah itu bisa menghilangkan akal akal sehat kita ya. Jadi kalau bisa jangan marah. Jadi ketika sahabat dalam riwayatnya itu datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana supaya saya bisa masuk surga?" Jangan marah. Jawaban Rasulullah itu saja, jangan marah. Wala yaghtab. Jangan marah. Nah, jadi kalau kita tidak bisa tersenyum dengan kehidupan, paling tidak kita tidak marah dengan kehidupan, dengan siapapun maksudnya. Jadi marah memang eh, natural ya, alami. Semua manusia punya rasa marah. Pasti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan orang yang bijak adalah bagaimana dia mengelola marah. Artinya mengendalikan amarah di dalam jiwanya supaya tidak sampai berakibat fatal, apalagi sampai menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan menggunakan lisan ataupun menyakiti dengan perbuatan. Nah, jadi itu yang senantiasa kita jaga. Dan bahkan marah ini akan berdampak bagi kesehatan ya. Orang yang sering marah itu biasanya nanti identik dengan ini penyakitnya ya, serangan jantung. Nah, mungkin termasuk juga saya dulu sebelum bisa mengendalikan marah ya, karena mungkin ketika kita menikah itu kan, ketika punya anak ada kalanya, ada saatnya anak kita menguji kesabaran. Itu kadang kita marah. Nah, ya kan? Semakin sering kita marah itu kadang anak kita semakin menguji kesabaran kita sampai kena penyakit jantung. Nah, jadi kalau bisa dikelola, kelola sifat marah. Jadi supaya marahnya bisa terkendali. Oke, itu yang terakhir yang saya bahas pada saat ini. Selanjutnya silakan saya kembalikan kepada MC-nya. Seandainya jika ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan materi ya, nampaknya waktu kita juga tinggal sedikit ya. Dengan waktu yang sedikit ini kita manfaatkan. Ini tinggal beberapa menit untuk waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk lebih jelas terkait dengan materi ini nanti, jika ingin dikirim materinya, akan saya kirimkan filenya lengkap di sini juga terkait dengan ayat Al-Quran, hadisnya juga. Nah, juga referensinya juga ada, mau dijadikan sebagai referensi makalah juga bisa, silakan, sudah saya telusuri. Ayat Al-Qur'annya juga hadis-hadis, kualitas hadisnya yang tercantum dalam materi ini. Silakan kepada kawan-kawan di grup ini untuk bekal membuat makalah mungkin terkait dengan tips kesehatan yang harus kita kelola agar puasa kita dapat maksimal dan ibadah kita juga demikian. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta karam yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Saya boleh bertanya, izin masuk? Ya, silahkan kakak. Kan tadi jeda ya kan antara buka sama makan berat. Nah, gimana kalau saya orang makan berat ini ingin mas? Putus-putus suaranya. Mohon maaf, bisa diulang? Suaranya putus-putus, Kak. Itu makan berat sama itu sholat sama makan berat tuh harus apa dikasih jeda. Nah, gimana kalau misalnya orang yang minum air putih langsung makan nasi gitu? Koneksinya kayaknya terganggu ini. Ya memang jelek sinyal sini. Silakan. Ibu tak keluar kah? Bisa diulang sekali lagi, Kak, pertanyaannya? Oh, mungkin saya yang ulangkan aja ya. Pertanyaan dari Lia. Oke, pertanyaan dari Lia itu tadi, eh, kan kebanyakan orang Indonesia itu ketika buka sahur, buka puasa, maksudnya buka puasa itu langsung makan berat, Bu. Nah, langsung makan berat, jadi nggak ada jeda antara minum, terus makan snack-snacknya, entah itu kue-kuenya, langsung ke makanan berat, baru mengerjakan sholat tarawih dan sholat isya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan fenomena tersebut? Sedangkan tadi kan ketika kita berbuka puasa kan alangkah baiknya didahului dengan buah-buahan dulu, baru diberikan jeda, entah itu mendahului sholat isya sama tarawih dulu, baru setelahnya baru makan, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu tadi pertanyaannya ya. Ya. Mau langsung dijawab ini MC atau ditampung dulu? Jawab ya, langsung jawab ya. Ya, boleh, Bu, langsung jawab. Oke. Ya, Saudari Lia. Cek, terjeda ya jaringan Ibu. Jaringan Pak. Nah, baru masuk. Oke, silakan ya. Sering terlempar ini. Sinyal juga tidak bagus. Baiklah, terkait dengan tadi ya, memang Rasulullah sudah mencontohkan ya. Kita tahu yang Rasulullah contohkan itu sesuai dengan kondisi, kemudian makanan yang ada, dan kebiasaan beliau. Nah, kalau kondisi kebiasaan kita kira-kira kita cocoknya makanan berat, silakan tidak masalah. Nah, seandainya itu tidak membawa dampak buat kesehatan kita, silakan. Kalau seandainya itu membawa dampak, walaupun tidak membawa dampak, artinya ketika kita ibadah tidak maksimal, nah itu yang dikhawatirkan. Nah, makanya Rasulullah memberikan contoh tersebut. Nah, artinya di dalam contoh tersebut itu pasti ada hikmah. Nah, hikmahnya paling tidak ya tidak membuat kita ngantuk, kemudian ibadah kita bisa konsentrasi karena tidak terlalu kenyang, kan? Nah, kalau seandainya tidak ada buah-buahan, ya apa saja yang bisa dimakan. Kalau tidak ada, ya sudah. Kalau ada makanan berat yang bisa dimakan, silakan. Tapi, nah, saya anjurkan,
sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Artinya makanan berat tersebut tidak terlalu memenuhi perut. Nah, silakan mau makan makanan berat, tapi tidak terlalu memenuhi perut. Nanti ketika kita makan, hanya sekedar keperluan untuk menyangga tulang belakang kita ketika kita ibadah. Itu saja untuk memberi tenaga, ya. Karena tidak ada mungkin buah-buahan di kos, yang ada cuma makanan, Bu. Sama lauknya mungkin ayam geprek atau apa segala macam kan. Nah, silakan, tapi artinya jangan dimakan semuanya sampai kenyang. Dalam artian tidak maksimal makannya, sekedar makan saja untuk menunjang perut kita, biar kita nanti konsentrasi ketika ibadah, sholat bisa. Nanti setelah kita sholat, lanjutkan lagi makannya. Nah, hanya sekedar ini saja, menyangga perut dengan makanan berat tersebut, artinya tidak penuh, ya, perut kita tidak penuh dengan makanan berat tersebut. Nah, kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan kita ataupun memang itu kondisi kita, silakan. Nah, Rasulullah juga tidak melarang. Rasulullah hanya memberikan contoh. Nah, contoh disesuaikan dengan kondisi beliau, kemudian karena memang beliau itu juga yang ada dan memang itu bagus untuk kesehatan setelah diteliti, ya, di zaman sekarang. Itu bagus untuk kesehatan. Dan kita pun sebenarnya mampu untuk memperolehnya, tapi kan tidak semuanya kondisi kita dalam keadaan demikian. Ada juga kita yang kebiasaannya ya langsung makanan berat, habis berbuka langsung makan, silakan. Asal tidak sekaligus, dalam artian ya semuanya kita habiskan. Nah, cukup hanya menyangga saja. Saya kira itu, Saudara Lia. Oke, Bu, jelas. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya, masih kami persilahkan. Ada saya. Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga Ustazah Hamna atas materinya yang luar biasa banget menurut saya, karena ada poin-poin baru dan juga referensi baru ya untuk kesehatan di bulan Ramadan ini. Dan yang sangat insightful banget di bagian emosional, Ibu. Ya, karena terjadi fenomena di sekitar saya gitu ya, Bu ya. Mungkin ini juga pada umumnya, dengan alasan ketika marah itu alasannya maklum lagi puasa gitu. Iya, jadi kayak dinormalisasikan marah-marah gitu di bulan puasa. Padahal kan harusnya dengan berpuasa itu lebih bisa menjaga diri untuk mengontrol emosional kita gitu ya. Tapi justru malah sebaliknya. Justru malah dijadikan sebuah hal yang kayak ya maklum lah belum makan, maklum lah tadi nggak sahur gitu. Jadinya meledak-ledak gitu emosionalnya gitu. Nah, terus ketika orang yang mengalami ini tuh orang yang memang tahu di agama, yang tahu kalau misalnya amarah itu nggak baik gitu, apalagi di bulan yang suci gitu. Nah, tips and triknya Bu, gimana caranya ketika misalnya orang-orang yang melakukan hal tersebut itu adalah kebanyakannya orang-orang terdekat kita dan juga sulit untuk kita apa ya memberikan nasihat seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya entah itu yang lebih tua daripada kita gitu ya kan, atau yang lebih muda. Nah, lebih kepada bagaimana cara yang efektifnya Bu ketika menghadapi situasi seperti itu di bulan suci Ramadan. Sekiranya juga kata-kata yang kita keluarkan baik dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Bu. Nampaknya saya sudah terlempar terus nih. Oke ya, saya langsung ya, MC saya ambil alih. Oke ya, Kakak, terkait dengan mengelola emosi, memang
kalau kita di akademik itu kan biasanya ada yang namanya mata kuliah psikologi ya kan, psikologi. Jadi sebenarnya untuk mengelola emosi ini tidak hanya iman ya, tapi juga ilmu. Nah, dipelajari nanti terkait dengan juga ada buku Personality Plus ya. Ada, cari di Google saja. Personality Plus. Nanti di situ diajarkan kita tahu kepribadian kita dulu. Nanti bagaimana kekurangan kita kalau suka marah, bagaimana cara mengatasinya. Nah, di situ ada tips-tipsnya juga, walaupun dalam agama sudah menganjurkan ya, tapi ketika pada prakteknya kadang kita itu sulit ya, apalagi kalau keadaan puasa. Nah, padahal justru di situ itu ujian sebenarnya. Nah, memang orang yang berpuasa itu diuji, ya. Itulah salah satu ujiannya. Nah, jadi puasa itu sebenarnya latihan untuk kita mengelola marah. Nah, jadi nanti ketika kita mau marah kan kita pikir, aduh, puasa ini tidak boleh marah. Nah, itu kan. Jadi coba biasakan puasa. Biasakan puasa dalam artian kalau tahun ini hanya bisa Ramadan, mungkin mungkin saya mau mulai puasa ya Ayyamul Bid ya sebulan satu kali. Oh, saya ingin puasa. Nanti nambah kalau sudah mampu konsekuen, konsisten, istiqomah dengan puasa Ayyamul Bid sebulan sekali itu. Nah, lanjutkan. Nah, karena puasa itu kan mengelola sebenarnya mengelola pribadi kita agar lebih sabar ketika kita ingat puasa. Karena kan orang puasa kan dia pasti ingat ketika akan melakukan maksiat ataupun keburukan. Mau marah, ih saya puasa. Gitu kan? Mau apa ya, mengganggu teman, saya puasa. Jadi ingat dengan puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sendiri merupakan pendidikan untuk kita. Latihan untuk kita mengelola marah sebenarnya salah satunya itu puasa. Jadi biasakan puasa. Oh mampu ayam mulbit nanti lanjutkan ke Senin Kamisnya. Oh sudah mampu Bu, saya sekian tahun sudah istiqomah ya mulbit Senin Kamis. Lanjutkan dengan puasa Daudnya kalau mampu. Nah itu dari segi pengelolaan dari dalam ya. Dari luar kita belajar ya dari psikologi, psikologi pendidikan, psikologi agama juga dibaca-baca itu terkait dengan pengelolaan daripada kejiwaan kita. Nah, banyak ya. Jadi yang harus banyak dibaca juga buku terkait dengan tasawuf ya. Tasawuf itu banyak karya-karya Al-Ghazali juga ya, bagaimana mengendalikan marah. Ada bukunya itu. Bagaimana mengendalikan marah. Nah, di situ dilatih kita. Nah, jadi ketika kita membaca bukunya, kita disuruh berproses melatih diri bagaimana mengendalikan jiwa supaya tidak marah. Nah, kalau memang sudah sikapnya Bu, atau memang sifatnya sudah pemarah, nah biasanya kan ada ya, tapi sebenarnya bukan sifat. Pemarah itu bukan sifat. Itu hanya salah satu daripada tabiat watak manusia yang diberikan oleh Allah ya. Ada sifat marah. Nah, cuma ada yang memang sifat marahnya itu dominan, kemudian ada yang memang Mohon maaf, Ibu, ada gangguan?
Oke ya. Kita lanjutkan tadi. Dengaran tidak? Ya, Bu, Kedengaran. benar. Dengaran kan? Halo? Iya, Bu, Ya, Bu. kedengaran. Iya, iya. Jadi itu ya tadi saya sudah jelaskan terkait dengan bagaimana mengelola marah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Saya kira itu dari Iya, saya. Bu. Terima kasih banyak. Silakan MC. Baik. Mungkin cukup sesi tanya jawab kita. Dan selanjutnya adalah closing statement dari Ibu, Bu. Silahkan. Baik, sedikit kesimpulan dari saya. Tadi Ibu sudah menyampaikan 10 kiat menjaga kesehatan badan selama Ramadan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri, mandi sebelum subuh, bersiwak atau gosok gigi, menggunakan sendal, dan tutup kepala. Yang kedua, menjaga pola makan, yaitu Rasulullah biasanya pagi minum madu, siang makan 7 kurma ajwa, menjelang sore makan cuka apel, malam harinya makan sayur, dan Rasulullah tidak langsung tidur setelah makan. Yang ketiga, sahur. Yang keempat, takjil. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan. Yang keenam, makan makanan yang halal. Yang ketujuh, olahraga. Yang kedelapan, konsumsi madu dan kurma. Yang kesembilan, silaturahmi. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Black Munzami. Pada Saudara Black Munzami, dipersilahkan. Oke, kami silangkan. Izin kawan-kawan, kedengaran kecek. Uno. Kedengaran, Bang. Kedengaran nih. No, John. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan kajian Ramadan pada kali ini Allah Engkau catat sebagai amal soleh yang mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kami dan menjadi wasilah penggugur dosa kami di masa lalu. Dan ya Allah,
jadikanlah forum komunikasi mahasiswa tafsir hadis Indonesia menjadi forum mahasiswa hadis yang selalu berkemajuan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada saudara Black Menzami yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menambah ilmu kita dan sebagai wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Oke, selanjutnya adalah dokumentasi. Boleh kawan-kawan untuk membuka videonya, boleh diperlihatkan. Oke. Itu sama juga. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Sudah ya, Kak? Ya. Untuk teman-teman bisa absen di grup ya untuk sertifikatnya. Oke, terima kasih banyak ya. Kemarin gimana Kak? Sertifikat yang kemarin. Iya, nanti akan dikirimkan juga sekalian secara pribadi ya. Masih banyak juga Black. Jadi doa dadakan. Oke. Ini Zulfiana Noviana dari Samas juga. Ilmi juga. Oh, dari Sambas. Oke. Seangkatan ya berarti. Tadi Black, Noviana, Zulfiana, Ilmi. Berkelana ke mana itu? Lagi cari ikan, Kak. Wah. Jadi bolang. Di mana? Jadi bolang. Insyaallah, bolang bocah. Masya Allah, di mana itu? Nah, ini makanan bergizi dan sehat, halalan thayyiban. Tadi gini